Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para sahabat dan jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kembali kita lanjutkan daurah ini pada hari yang kedua, yaitu Umul Ahad, pada hari Ahad ini. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan fatwa daripada syekhi, itu syekh saya atau syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, yang terbaru, yang diforkan oleh beliau di Nujazan, kampung beliau, pada tanggal 8 Syawal yang lalu. Sekarang kita masih berkisar bulan Syawal. Dan ini fatwa beliau yang kedua. Sedangkan fatwa beliau yang pertama adalah tanggal 3 Rajab yang lalu. Rajab, Sya'ban, cuma jarak 2 bulan. Rajab, Sya'ban, kemudian Syawal. Dan fatwa beliau tanggal 8 Syawal kemarin itu adalah mempertegas kepada kaum muslimin, secara khusus adalah salafiyin, di mana sebagian mereka hizbiyin, ya, haddadiyin, mereka ini merasa ragu dan mengingkari bahwasanya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Allah Ta'ala ra'ah tidak mengatakan perkataan yang seperti itu, yaitu ketika beliau menjelaskan tentang Syekh Yahya Al-Hajuri dan melarang para syabab untuk belajar ke Dammaj. Dan sudah tentu juga dilarang para syabab untuk belajar dengan orang-orang yang merupakan murid beliau, yang menyeru kepada beliau, yang menyeru kepada mazhab Al-Hajuriyah. Itu dilarang oleh beliau. Nah, subhanallah, dan fatwa ini sudah kita copy pada pertemuan yang lalu, dan kepada ikhwah yang belum memiliki, saya rasa ini asalnya fotokopi, diperbanyak kembali. Ya Ustaz, ya, dibagikan dan kalian sebarkan. Fatwa ini Syekh menyuruh suruh sebarkan oleh dia. Sebab adalah pertanyaan kepada beliau, nasruhu ya Syekh, kata Syekh, unsuru kata Syekh, sebarkan, fa innal haq wadih, karena kebenaran itu sudah jelas. Jadi kepada para sahabat, para ikhwah, Astagfirullah, yang tidak hadir pada pertemuan yang lalu,
saya mengharapkan untuk kalian miliki dan kalian dengar kembali rekamannya pada hari Sabtu kemarin. Dan ada pertemuan yang lalu ada ketinggalan dalam penyebutan bagi saya, yaitu subhanallah tentang yang sebenarnya ini sudah saya sampaikan di majelis pertama di Masjid Utsman bin Affan sepekan setelah saya pulang umroh tahun ini. Itu sudah saya sampaikan dan sudah alhamdulillah disebarkan oleh ikhwah di internet dan dimuat oleh Abdul Ghafur di situsnya, yaitu fatwa daripada beliau juga secara langsung, lisan bilisan atau syafahiyat. Yang ketiga itu yang bertanya adalah murid saya Yusuf Yahya, sekarang di Madinah dia. Dan kita pertanyaan itu ada saya dan ada Ustaz Wildan. Ditanyakan tentang seorang yang menolong atau menyeru kepada mazhab Al-Hajuriyah atau Syekh Yahya Al-Hajuri. Ditanyakan kepada beliau, ada seorang membantu atau menolong dan menyebarkan atau mengajak kepada dakwah Syekh Yahya Al-Hajuri. Tanyakan kepada beliau pada saat itu, sikap kita bagaimana? Ditanyakan. Tanya sikap kita bagaimana? Dan orang ini, kata Yusuf ya kepada Syekh, ada di pondok kita, artinya ada di ma'had kita. Syekh menjawab, utruduhu, kata dia. Usir dia. Usir dia. Jangan kalian tinggalkan walaupun sesaat. La tatrukuhu walau sa'at. Jangan kalian tinggalkan walaupun sesaat. Dan bahkan kata beliau, kalau kalian memiliki kekuatan, mampu kalian memiliki kekuatan, ya, usir dan suruh pergi dia. Jangan kalian pejamkan mata kalian sebelum terbuka mata kalian, kata dia, mata kamu, dia sudah berangkat dari kamu. Arti menuju pada kita sini adalah sangat cepatnya dia diusir daripada tempat tersebut. Ini cuma dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, fatwa daripada Muhammad. Kalau ada orang-orang haddadiyin dan orang hizbiyin yang tersibrah atau yang ragu dengan fatwa seperti ini, ya, suruh dia menelpon Syekh Muhammad Al-Madakhili langsung. Dan juga fatwa yang ada kita fotokopi ini ada rekamannya dan ada suaranya. Dan insyaallah taala kalau dia ragu dengan transkrip seperti ini, kasih suaranya, suruh dengar kepada dia. Tidak ada orang minta rekaman kan? Kadang-kadang mana rekamannya? Oh, itu kan? Rekamannya mana? Gitu. Jadi sekarang subhanallah, ya, fatwa masyayikh, ya, perkataan masyayikh, orang sekarang tidak menerima kabar dari orang-orang yang thiqah di kalangan para ulama sendiri. Mungkin di kalangan mereka tidak thiqah karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Walaupun tahun-tahun yang lalu di sisi mereka thiqah, saya percaya, tapi karena fatwa yang dibawa, yang disebarkan atau yang diberikan kepada mereka tidak mencocoki hawa nafsu mereka, sehingga mereka menganggap tidak thiqah atau mereka menganggap adalah kadzab dan sebagainya, berbagai tuduhan. Insyaallah taala subhanallah kita di kalangan orang salafiyin, ya, khabar thiqah, yang orangnya thiqah walaupun dia sendirian itu diterima. Karena di zaman dulu juga, di zaman para imamatus salaf, ya kan, zaman Bukhari atau zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya,
zaman A'immatu al-Huda, tidak ada para ulama itu menanya kepada Imam Fulan, Syekh Fulan, mana kasetnya, mana rekamannya, ada demikian? Tidak ada kan? Nah, sekarang karena zaman berubah, sebab situasi berubah, ya, ditanya kasetnya mana, rekamannya mana, dan sebagainya, ya, tulisannya mana. Sekarang sudah ada, ini tulisan, rekaman ada, suara syekh direkam itu. Nah, kalau dikasih kepada dia katakan ini mungkin bukan suara syekh, itu tentu kita tanya dengan dia, telinga ente berair atau bukan berair, ya, sebab hati ente buta atau bukan buta. Ente tahu nggak siapa Syekh Muhammad? Tanya dengan dia itu. Ya, kalau dia tidak tahu Syekh Muhammad, wajar. Sebab dan sangat besar kemungkinan dia tidak tahu. Hatta Muhammad Ja'far sendiri nggak tahu Syekh Muhammad. Jangan Muhammad Ja'far rahimahullah, Tawud Bengkulu aja nggak tahu Syekh Muhammad. Dan tidak pernah ketemu Syekh Muhammad. Nggak tahu dia. Hatta murid-murid saya yang sudah mereka gaib, yang sudah mereka rusak, ya, baik itu Zakwan dan kawannya, nggak tahu dengan Syekh Muhammad. Karena itu wajar mereka kalau mengingkari, nanti kata, oh ini bukan suara Syekh Muhammad, karena tidak tahu Syekh Muhammad. Karena tidak tahu semua Syekh Muhammad. Orang seperti ini para jemaah rahmatullah, dan coba perkataan saya kepada dia mengatakan, wa in kunta la tadri fatilka musibah. Kalau kamu tidak tahu itu adalah musibah. Wa in kunta tadri fal musibah 'adzam. Kalau kamu tahu, musibah lebih parah lagi. Artinya kalau tahu dia itu suara Syekh Muhammad, kemudian diingkari oleh dia, itu musibah lebih besar lagi. Tapi saya yakin kebanyakan mereka dari kalangan Haddadiyin subhanallah, ya, yang khusus Indonesia, ya. Kalau Yamaniyin kemungkinan subhanallah tahu mereka. Mereka mungkin dulu sebelum terfitnah berangkat haji atau berangkat umroh sehingga rumah Syekh Muhammad dan sebagainya. Tetapi Indonesiyin secara khusus, mulai daripada Abu Gubar atau Abu Hurab rahmatullah sampai kepada Muhammad Ja'far sendiri, sampai kroco-kroco nggak tahu Syekh Muhammad, nggak tahu. Itu yakin saya. Ya, so mereka nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu. Di mana mereka ketemu? Gembar-gembar mereka ketemu tidak ada. Walaupun kemarin diisukan para jemaah rahmatullah, ya, ketika Dajjal itu mau berangkat umroh, dia mau ketemu Syekh, mau ketemu Syekh Fulan, mau ketemu Syekh Fulan, mau ketemu Syekh Fulan, satu pun tidak ada nyadilnya, nyatanya nggak ada. Maka dengan Syekh rahmatullah dalam perkara seperti ini, kalau kita sebagai salafiyin dengan ada fatwa, ada penjelasan para ulama, dan ada rekaman ada atau tidak ada. Kalau kabar itu dibawa oleh orang fiqh, sudah kita terima. Tidak perlu kita cari hilah, cari jalan lari atau keluar atau cari alasan untuk menolak fatwa tersebut. Sebab cara demikian adalah cara hizbiyin, cara orang hizbiyin yang demikian ini, menolak fatwa subhanallah. Bagaimana? Allah Nabi SAW itu sedikit pengulasan tentang fatwa yang kita buka kemarin kepada ikhwah rahmatullah yang tidak sempat, yang belum sempat hadir kemarin. Antum butuh kopi ini dan juga sudah diterjemah oleh Ustaz Masrur mungkin, insyaallah taala kalian baca di situ dan ambil itu kopi, kebanyak dan sebarkan. Kalau kalian mau rekamannya, insyaallah saya punya rekamannya. Nanti saya tinggalkan di sini insyaallah taala, kalian perbanyak rekamannya. Apa sebab? Paham itu? Allah Nabi SAW. Sedikit kembali subhanallah pada pertemuan sesi pertama kemarin di Masjid Nurdin. Ya, saya ada kesalahan menyebutkan nama seorang rawi, ya, seorang muhaddits. Ada kesalahan dan saya harapkan pada anda sekalian ini saya perbaiki. Nah, sama orang juga nanti bagian teknisi untuk diperbaiki juga. Nanti jadi celah bagi orang, ya kan? Jadi celah bagi orang untuk mencari kesalahan. Subhanallah, ya. Para doa salafiyin itu kalau nampak satu kesalahan subhanallah, seluruh kewajiban ditutup oleh dia.
Tapi kalau mereka 1000 kesalahannya nampak ditutup oleh mereka. Tidak disebarkan, malah ditutup. Tapi kalau dari Salafiyin nampak oleh mereka kesalahan satu disebarkan seantero dunia tahu. Ya, yaitu pada pertemuan yang lalu tentang adab yang saya sebutkan surah rahmatullah, kejadian yang terjadi dan ini riwayat berbeda dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Ya, daripada Imam Yahya Ibn Ya'mar. Yahya Ibn Ya'mar, beliau ini menjelaskan kepada kita bahwa beliau berangkat ke Madinah atau Mekah melaksanakan umroh atau haji. Melaksanakan umroh atau haji dengan salah seorang sahabatnya yaitu Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari. Ini namanya. Nama imam yang berangkat bersama beliau itu adalah Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari. Kemarin saya salah sebutkan Abdul Hamid. Saya revisi kembali bahwa nama kemarin itu salah. Yang rajih adalah Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari. Dengan Imam Yahya Ibn Ya'mur atau Ibnu Ya'mar. Ya'mar, beliau ini subhanallah, dua orang tabi'in yang datang ke kota Madinah atau Makkah melaksanakan haji atau umrah, ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling alim, yang paling berilmu. Rasulullah SAW sudah meninggal. Di Basrah pada masa itu sudah muncul pemikiran Qadariyah. Muncul pikiran Qadariyah. Sebab beliau berangkat ke Madinah. Ya, berangkat ke Madinah dengan harapan bisa bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan dan menjawab syubhat atau fitnah yang terjadi di negeri mereka. Itu dibahas di Basrah karena munculnya pemikiran Qadariyah. Sebab berangkat mereka. Wa subhanallah, qadarul masyafa'al, Allah tabaraka wa taala mentakdirkan kebajikan atas mereka berdua. Ketika mereka masuk ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpapasan pada masa itu ketemu dengan Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketemu dengan dia dan ditanyakan tentang bagaimana hukum terhadap orang yang mengingkari qada dan qadar tersebut. Ini hadis seperti yang saya jelaskan pada kalian tadi adalah akan dilihat dalam Sahih Muslim. Bagaimana? Di sini kemarin saya jelaskan adalah menunjukkan kepada kita adab. Ketika terjadi fitnah, apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Ini diajar oleh mereka. Rahimahullah salam menunjukkan kepada kita mereka subhanallah, Imam Yahya bin Ya'mar dan Imam Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari, mereka berdua adalah tabi'in, ulama besar pada masa itu di Basrah. Ya, ulama kibar di Basrah pada masa itu, bukan cicunguk-cicunguk dan mengkeproco, sebab ulama dan tabi'in yang merupakan hidup di generasi mufaddalah. Tetapi ketika ada musibah, fitnah yang besar seperti itu, bukan langsung dia olah sendiri atau dia kerjakan sendiri atau dia paham sendiri atau dia selesaikan sendiri. Mereka cari dan mereka temui orang yang lebih berilmu daripada mereka untuk menyelesaikannya. Kita sekarang kan enggak. Sebab tidak kita cari orang lebih bermuda, tapi kita selesaikan sendiri. Dan bahkan lebih antik lagi, bukan orang yang berilmu dicari oleh dia, tapi orang yang bodoh, yang tidak ada pemahaman fikih sebalik-sebalik sekali para rahmatullah dalam keilmuan tersebut, dan mustajil tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Ini hari kita, hari-hari ini, di zaman kita.
yang kurang beradab terhadap ulama-ulama besar, yang padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, al-barakatu ma'a kabirina. Keberkatan itu Allah berikan bersama dengan orang-orang tua kita. Tua dari sisi ilmu dan tua dari sisi keilmuan dan tua dari sisi umur. Kalian baca dalam Syarah Al-Mufrad, Imam Bukhari menjelaskan, Syalbani dan disarahkan oleh beliau, Ustaz Isa mengatakan, al-barakatu ma'a akabirina. Ini menunjukkan kepada kita akabirina adalah orang-orang tua kita. Orang tua kita dari sisi ilmu, dari sisi umur. Itu keberkatan ada pada dia. Ini tidak ada kita. Sebab para sahabat dan para pemuda dan para dai-dai yang baru selesai tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka rahmatullah, atau 4 tahun, atau 5 tahun, atau 7 tahun, kata mereka, atau 10 tahun di Yaman, di Damas, sebagainya, sudah menjadi ulama besar dia. Ini kibir, sombong sebab. Tidak ada keberkatan dalam hidup seperti itu. Ya, kita serahkan ke tua sebab, kita serahkan pada tua menyelesaikannya. Ya, fitnah itu diserahkan kepada orang-orang tua kita menyelesaikan. Supaya aman. Supaya kita terbimbing dan tertuntut dari fitnah tersebut. Dan ini diantaranya. Kisah ini, subhanallah, kisahnya panjang. Karena kuliah halus dan ingkasnya demikian para kalian dalam bangkar revisi yang kemarin. Ya. Jadi subhanallah, jangan kita menganggap diam kita dalam fitnah. Kemudian kita serahkan kepada ulama yang besar menyelesaikan dan sebagainya. Bukan suatu kebodohan itu. Ada salaf kita dalam perkara ini. Ada salaf kita dan ada ulama yang mendului kita dalam perkara yang seperti ini. Kalau mereka bertanya, siapa yang mendului kalian dalam para ulama sebelum kalian? Siapa yang menduluinya? Yang kalian lakukan seperti itu, siapa? Udah. Baca sejarah subhanallah di zaman para sahabat, zaman tabi'in, atba'u tabi'in, di zaman Imam Ahmad. Ada orang-orang cecunguk muda sebab kroco-kroco yang masih muda yang belum mumpuni dan belum mungkin dalam keilmuan dan pemahaman, belum kokoh, belum rasih kakinya dalam keilmuan tersebut, berbicara tidak ada. Tidak ada sebab. Sekarang kita tidak. Di zaman kita ini seluruhnya berbicara. Seluruhnya bicara dengan pandangan-pandangan yang waraid, pendapat-pendapat yang aneh dan asing, dan ujung-ujungnya adalah terjadi pencelaan kepada para ulama. Ujung-ujungnya. Dan ini adalah ciri-ciri manhajul haddadiyah yang paling terdepan pertama kali. Ta'an, al-waqi'ah, pencelaan, cacian, makian kepada ulama besar. Ini ciri yang terdepan di kalangan manhaj, baik itu hajuriyah atau hadadiyah subhanallah. Ya. Dan juga kisah kedua saya jelaskan pada kalian kemarin pada nusirin subhanallah tentang kisah yaitu bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari di dalam menyelesaikan fitnah di zaman dia. Ya. Dan riwayat ini dalam Sunan Ad-Darimi dijelaskan dan dinukil oleh Syekh Abdul Malik Rabbani dalam kitabnya Rasul Rahmatullah, yaitu Madarikun Nadhar fi Siyasah. Ini kitab Rasul Rahmatullah menjelaskan kepada kita tentang fitnah Khawarij yang terjadi di Jazair. Fitnah Khawarij yang terjadi di Jazair. Nah, dalam kisah Rasul Rahmatullah disebutkan oleh beliau kepada kita bahwasanya Imam Abu Musa atau sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari melihat di satu masjid di negeri Basrah tersebut adalah orang mengadakan zikir bersama. Zikir bersama. Nampak oleh beliau. Bagaimana? Kata beliau kepada kita, kata beliau kepada Ibnu Mas'ud. Kata dia, "Ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu." Kata dia, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, saya melihat di masjid tadi suatu perkara, suatu perbuatan dan pekerjaan dan amalan yang saya mengingkarinya,
Diingkari oleh beliau. Jemaah. Walam ara alhamdulillah illa khaira. Dan saya tidak melihat kecuali itu adalah kebajikan. Fama huwa? Apa dia yang kamu lihat itu, kata Ibnu Mas'ud? Faqala, kata Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, in ista fasatarahu. Kalau kamu hidup menjelang ke masjid ini, kamu akan melihatnya. Ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-shalah. Saya, kata beliau, melihat di masjid. Saya lihat di masjid kaum berhalqah-halqah, ada halqahnya. Ada kelompok duduk bersama. Ya. Mereka duduk bersama, dan mereka ini duduk bersama tersebut dalam rangka menunggu salat. Dalam rangka menunggu salat. Wa fi kulli halqatin rajulun. Di setiap halqah yang ada itu, kata beliau, setiap halqah yang ada itu ada seorang lelaki yang memimpinnya. Bagaimana? Ya, wa fi aidihim hasan. Di tangan-tangan mereka ini ada batu-batu kerikil. Batu-batu kecil itu, bijian. Fayaqul, berkata pimpinannya. Artinya orang yang memimpin daripada halqah dari satu orang ini berkata, kabbiru mi'atan. Wa kabbiru mi'atan. Kabiruna mi'atan. Kata dia, takbir kalian 100 kali. Bertakbirlah mereka 100 kali. Artinya ini perintahkan oleh sebarangnya mursyidnya atau musyridnya. Diperintahkan oleh dia bertakbir kalian 100 kali. Maka yang memegang biji-bijian tadi bertakbir 100 kali, dihitung oleh dia dengan biji-bijian tadi. Sebab rahmatullah. Fayaqul, kemudian dia ulang lagi setelah selesai 100 kali, dia katakan halilu mi'atan. Dia ucapkanlah kalimat la ilaha illallah 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Selesai dengan biji-bijian tadi, kemudian dikatakan lagi oleh dia sabbihu mi'atan. Bertasbihlah kalian mengucapkan subhanallah subhanallah 100 kali dengan biji-bijian tadi. Fayusabbihuna mi'atan. Kemudian dia bertasbih, mereka tersebut bertasbih 100 kali. Qala, berkata Ibnu Mas'ud kepada Abu Musa. Bagaimana? Famadza qulta lahu? Kata beliau kepada Abu Musa, Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang kamu katakan kepada mereka itu? Artinya apa yang kamu bilang kepada mereka tersebut? Bagaimana? Kata beliau, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik atau intidhara amrik. Saya tidak mengatakan sesuatu apapun kepada dia. Saya tidak mengatakan kepada apa mereka sedikit pun tidak berkata saya. Kenapa? Saya menunggu pendapat kamu dan pandangan kamu bagaimana. Supaya rahmatullah lihat fikihnya para sahabat. Ya, saya menunggu, kata dia, pendapat kamu bagaimana ya Ibnu Mas'ud. Pandangan kamu bagaimana? Bagaimana? Ini adab sebab. Oleh karena itu terangkan oleh beliau di sini. Ya, Abu Musa subhanallah, apa yang kurang bagi dia? Abu Musa Al-Asy'ari, apa yang kurang bagi dia? Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Bukan orang lain, sahabat dia. Ya, Ibnu Mas'ud juga sahabat. Dan mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu. Tetapi ketika melihat kejadian demikian, bukan langsung dia lakukan sendirian, bukan langsung dia olah sendirian, bukan langsung dia larang sendirian, bukan langsung dia selesaikan sendirian, dah. Tapi dia tunggu orang yang lebih afqah. Dia tunggu orang yang lebih alim daripada dia. Allah diajar kita oleh para ulama dan para sahabat untuk melakukan demikian dalam agama dan din kita ini. Bagaimana? Gimana dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, afala amartahum ayya'uddu sayyi'atin wa dhamanta lahum an la yadhi'a min hasanatihim. Kata beliau kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abu Musa Al-Asy'ari,
Ibnu Mas'ud, kenapa kamu tidak memerintahkan kepada mereka untuk menghitung-hitung kesalahan mereka dan kamu menjamin bahwasanya kebajikan mereka tidak akan hilang sedikit pun? Kenapa kamu tidak perintahkan demikian? Kenapa kamu tidak memerintahkan kepada mereka untuk menghitung kesalahan dan dosa mereka? Kenapa hanya menghitung tentang kebajikan? Subhanallah, Allahu Akbar sebagai perintah rahmatullah. Kenapa kamu tidak perintah kepada mereka tersebut untuk menghitung kesalahan mereka dan kamu menjamin bahwa kebajikan mereka tidak akan hilang? Bagaimana? Thumma madha wa madayna ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilal. Kemudian Mas'ud berangkat ke masjid dan kami berangkat bersama beliau sampai ditemui satu halqah, satu kelompok daripada kelompok-kelompok yang ada tersebut. Fawaqafa alaihim faqal, kemudian Mas'ud berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, ya, ma hadzal ladzi arakum tasna'un, ya, apa yang kalian lakukan ini wahai kaum muslimin atau para tabi'in yang ada pada masa itu, rahmatullah, mereka bertemu para sahabat, tabi'in mereka. Ya, bertemu dengan para sahabat. Zaman tabi'in kejadian. Ya, apa yang kalian lakukan ini? Kata mereka, qalu ya Abu Abdurrahman. Mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, hasan na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih. Ini adalah biji-bijian dan batu-batuan yang dengan ini kami menghitung berapa jumlah tasbih, berapa jumlah subhanallah, berapa jumlah zikir-zikir yang kami hitung sampai 100. Allahu Akbar, la ilaha illallah, kami hitung dengan ini. Batu kerikil yang kami hitung dengannya bacaan takbir, bacaan la ilaha illallah, bacaan subhanallah. Bagaimana? Qala fa'uddu sayi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Kata beliau, kalian hitung kesalahan-kesalahan kalian. Kalian hitung kesalahan-kesalahan kalian, kata beliau, dan saya menjamin bahwasanya kebajikan kalian tidak akan hilang sedikit pun. Sedikit pun tidak hilang kebajikan kalian. Saya menjamin, kata beliau. Seperti rahmatullah para sahabat. Hitung kebajikan kalian. Ya. Hitung kebajikan, hitung kesalahan kalian. Hitung kesalahan kalian dan kebajikan kalian, saya yang menjamin tidak akan hilang sedikit pun. Wahai hakam ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecelakaan bagi kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra halakatukum. Alangkah cepatnya kebinasaan menimpa kalian. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Alangkah cepatnya kebinasaan menimpa kalian. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebar di berbagai belahan dunia. Dan di hadapan kalian saya dan Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat yang lain. Bagaimana? Wa hadhihi thiyabu lam tabla. Dan ini pakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kain kafannya dikubur, belum hancur. Belum hancur para jemaah rahmatullah. Wa aniyatu lam taksur. Dan bejana-bejana yang beliau gunakan belum hancur. Wallazi nafsi biyadihi. Dan demi yang jiwa saya berada di tangannya, itu Allah tabaraka wa taala. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Demi yang jiwa saya berada di tangannya, sesungguhnya kalian ini, moga-moga kalian ini berada di suatu petunjuk, suatu ideologi yang lebih afdal, yang lebih benar daripada agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikiankah? Au mubtadihu baba dhalalatin, atau kalian ini, kata beliau, mubtadihu babi dhalalah, atau kalian ini adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Artinya kalian bersama membuka pintu kesesatan seperti ini. Bagaimana? Qalu wallahi, mereka jawab,
Ya Aba Abdurrahman, demi Allah. Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kata dia, ya Aba Abdurrahman, ya Ibnu Mas'ud, tidaklah kami menginginkan kecuali kebajikan. Artinya yang kami lakukan ini adalah kami ingin melakukan kebajikan. Dhaniyah subhanallah. Sebanyak sangkaan perkiraan. Wa sadaqallahu tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, qul hal tunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah azza wa jalla, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang merugi di dalam amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu mereka-mereka yang sia-sia hasil usaha mereka di dunia. Sia-sia hasil usaha mereka di dunia. Sementara wahum yahsabuna annahum yahsinuna sunnah. Sementara mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kebajikan. Jadi mereka katakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Ya Ibnu Mas'ud, tidak kami menginginkan daripada amalan kami ini kecuali kebajikan. Kami sebenarnya ingin kebajikan. Bagaimana? Kata beliau, wa kam min muridin lil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang ingin mengamalkan suatu kebajikan, berapa banyak orang yang ingin suatu kebajikan tetapi la yusibahu, sekali-kali tidak tepat sasarannya pada kebajikan tersebut. Dia ingin kebajikan. Berapa banyak subhanallah kaum muslimin yang ingin mengamalkan kebajikan kata mereka, tetapi tidak tepat kebajikan itu pada sasarannya, tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana? Lalu kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami suatu hadis bahwasanya satu kaum, anna qauman, satu kaum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sarafih. Mereka dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran, tetapi tidak pernah melewati kerongkongan mereka ini. La fahma indahum, mereka tidak paham apa yang mereka baca, tidak mengerti mereka. Bagaimana? Wa aimullah, dan demi Allah kata beliau, ma adri la'alla aktsarahum min. Demi Allah kata beliau, saya tidak tahu, semoga saja kebanyakan mereka itu adalah kalian, kata beliau. Kebanyakan mereka itu adalah kalian, dari kalangan kalian. Rahmatullah tsumma tawalla anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu subhanallah, setelah itu beliau berpaling meninggalkan halqah tersebut dan para muridnya dan Abu Musa tadi. Faqala Amr ibn Salamah, berkata perawi daripada riwayat ini Amr ibn Salamah, mengatakan kepada kita, kata beliau, ra'ayna amata ulaikal hilal. Kata Amr bin Salamah, kami melihat kebanyakan mereka-mereka yang hadir di halqa-halqa tadi yang itu bersama tadi, yuta'inuna yauman nahrawan wal khawarij. Mereka memerangi kami pada perang Nahrawan dan mereka bersama Khawarij. Artinya kebanyakan mereka tadi adalah masuk kepada kelompok Khawarij. Kebanyakan mereka tadi itu ikut kepada kaum Khawarij dari Khariji. Atau lihat para rahmatullah dari bentuk bid'ah yang kecil bentuknya. Kalau menurut masa kita, kamu itu bid'ahnya apa bentuk subhanallah biji-bijian. Tapi ingat subhanallah, dan bid'ah kecil bentuknya, lama kelamaan dibiarkan tambah besar dia. Kalau baca kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari dalam perkara ini. Ya. Ini kita lihat para rahmatullah, penjelasan beliau di sini mengatakan kepada kita, para rahmatullah, ibrah, pelajaran bagi kita, firasat daripada sahabat yang mulia tersebut.
Dan kemudian beliau juga menjelaskan pada kita di sini tentang Syekh Al-Albani rahimahullah taala karena fatwanya juga ketika di tahun ya kalau itu sekarang rahimahullah 40 tahun yang lalu itu Syekh Al-Albani ketika masih hidup sudah berfatwa tentang firqatut tabligh bahwa mereka adalah sufiyatun asriyah. Mereka adalah merupakan sufi modern. Itu sudah ada fatwa beliau. Dan itu juga merupakan khilafat dan muncul betul. Ibnu Mas'ud rahimahullah mengatakan semoga saja kebanyakan mereka-mereka yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah kalian. Wah subhanallah terjadi. Subhanallah. Yang kita petik daripada kisah dan kejadian subhanallah yang terjadi pada sahabat ini adalah yang penting bagi kita di sini adalah adab-adab bagi kita ketika melihat suatu fitnah, kejadian atau fitnah. Bukan kita langsung terjun ke dalamnya, bukan langsung kita menyelesaikan sendiri, tetapi kita menunggu dan kita lihat bagaimana fatwa para ulama yang lebih tua dan lebih berilmu dan sangat berilmu daripada kita. Melihat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari sebab rahimahullah pada masa itu kalau dia selesai sendiri bisa diselesaikan. Tapi tidak mau dia. Dia tunggu Ibnu Mas'ud menyelesaikannya. Imam Humaid Al-Himyari bukan tidak bisa menyelesaikan dengan sahabatnya Yahya bin Ya'mar, bukan tidak bisa menyelesaikan, tapi apa? Dia tunggu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlihat juga dalam kisah itu dikatakan oleh Syekh di sini kepada kita bahwasanya ya Yahya bin Ya'mar pada masa itu bukan tidak bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para sahabat yang lain bertemu dan bahkan bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi beliau mencari yang lebih ahlak, yang lebih berilmu. Kita sekarang kan enggak. Sebab kita di hari ini bukan kita cari yang lebih berilmu dah, kita cari yang paling tidak berilmu. Akhirnya fitnah yang kecil melebar, subhanallah, membesar, dan mungkin kita naudzubillah sebagai pembuka pintunya. Itu khawatir kita. Kalau kita sebagai pembuka pintu fitnah subhanallah, naudzubillah berapa banyak orang sesat di belakang kita dan setelah itu. Tadi ingat subhanallah para ulama, ingat. Para ulama di zaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in subhanallah. Ya, ketika mereka masuk ke dalam fitnah, wallahi subhanallah penyesalan dan tangisan sejadi-jadinya setelah itu. Sampai akhir hayat mereka. Menyesal. Ulama ada subhanallah Muslim Yasar. Hatta mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika perang Jamal, menangis dia subhanallah kalau ingat itu. Sekarang kita enggak. Sabab subhanallah umur masih ingusan dan sebagainya. Allah subhanallah masuk ke dalam fitnah, masih muda-muda. Itu adalah ciri-ciri Haddadi dan Khawarij. Sebab muda-muda dan umur pemahaman kurang akhirnya menyebutkan diri ke dalam fitnah, mengajak umat ke dalam fitnah dan menjerumuskan umat ke dalam fitnah tersebut. Walhasil subhanallah, khawatir kita orang sesat dikarenakan kita. Itu khawatir sebab sesat orang dikarenakan kita. Itu bahaya sebab menerima nanti al-jaza' min jinsil amal. Menerima nanti subhanallah man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru wa wizru man amila biha. Sebab khawatir kita demikian. Ya, ini subhanallah pada penjelasan bagi barisan tambah sedikit tentang perkara itu. Kita kembali kepada kitab. Ya, kita kemarin kopinya masih kita bawa apa? Sama surut. Tentang apa kemarin? Tentang Qawaidul Ulama kemarin. Ya. Mulai kita sudah menjelaskan tentang ya manhumul ulama, siapa yang dikatakan ulama. Itu sudah kita jelaskan sampai kepada halaman 20. Yang kemarin bukan apa? Bukan Hadadiyah itu. Ini. Oh, ini. Kalian enggak bawa itu. Ada berapa kopinya kan? Suruh tinggal. Ya, ini sudah kita jelaskan bagi kemarin. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yang berjemaah.
Juga berhubungan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Al-Akh Huda pada sore kemarin, yaitu adalah al-mabahats tsani kaifa yu'raful ulama. Pembahasan yang kedua ini adalah bagaimana ulama itu diketahui sebagai ulama. Sebab ya dalam daurah ini saya memegang panduan kitab yaitu qawaidu ya fi ta'amul ma'al ulama. Kaidah-kaidah ya dalam berta'amul, dalam bermuamalah dengan para ulama. Bagaimana kaidah-kaidah ketentuannya, ketetapannya. Dan pembahasan kedua ini adalah bagaimana ulama itu diketahui sebagai ulama. Kata beliau di sini, innal ulama yu'rafuna bi'ilmihim. Fal ilmu huwa al-mizatu allati tumayyizuhum 'ala ghairihim. Ya, fahum idda'ilan nas. Ya, nafaqu bil ilmi al-mawruth an imamil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Kata beliau, innal ulama, sesungguhnya para ulama itu dikenal mereka, diketahui mereka dengan keilmuannya. Yang pertama ini, ciri-ciri atau cara mengetahui bagaimana si fulan itu dikatakan alim atau bukan alim. Ya, diketahui dengan ilmunya, keilmuan mereka. Subhanallah. Fal ilmu, dan ilmu itu adalah merupakan mizah. Ya, merupakan ciri-ciri pembeda yang membedakan mereka dengan orang selain mereka. Ciri-ciri pembeda yang membedakan mereka dengan orang-orang selain mereka. Dan mereka tersebut, walaupun seandainya manusia bodoh pada masa itu, bodoh manusia, dan mereka para ulama tersebut berbicara dengan ilmu yang diwariskan daripada Imamul Mursalin, yang diwariskan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, cara mengetahui seorang itu alim atau bukan alim adalah yu'rafuna bi rusukhi aqdamin fi mawatin subah. Mereka itu diketahui subhanallah. Diketahui seorang ulama atau ulama tersebut diketahui mereka adalah rusuk, kokoh, sabat. Kokohnya kaki-kaki mereka ya di tempat-tempat ya ketika terjadi subahan, terjadi perkara yang samar-samar, perkara yang subah di kalangan kita tidak paham kita, mereka tahu, mereka kokoh mereka pada saat itu. Haitsu tazigul afhamu fala yaslamu illa man atahu Allahul ilma atau man ittaba ahlal ilm. Sekira-kira tazigul afham, sekira-kira pemahaman-pemahaman yang lain menyimpang. Pemahaman-pemahaman manusia yang lain menyimpang ya. Tergelincir. Bagaimana? Dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka ilmu. Dan kecuali orang-orang yang mengikuti ahli ilmu ya. Tidak ada yang selamat dari subhat tersebut kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya ilmu. Yang kedua, orang yang mengikuti para ulama. Itu selamat itu. Para sahabat rahmatullah. Ya. Fal ulama subhanallah. Mereka adalah merupakan atwadun sabitah. Mereka adalah merupakan bagaikan jabal, gunung-gunung subhanallah dan bukit-bukit yang kokoh. Ya. Li'annahum ahlul yaqin ar-rasikh alladziina iktasabu fil 'ilm. Karena mereka tersebut adalah ahlul yaqin, ahlul yaqin ar-rasikh. Mereka adalah orang-orang yang yakin, yang memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat. Yang mereka dapatkan keyakinan itu, mereka usahakan, mereka hasilkan dengan ilmu.
Ya. Jemaah mulai oleh Allah Azza wa Jalla, yaqul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala Jauziyah, berkata Imam Ibnu Qayyim Syekhul Islam Az-Zani, murid daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Inna rasikha fil ilmi law waradat alaihi min as-subah bi'adadi amwajil bahr ma azalat yaqinahu wa la qadahat fi shakka li'annahu qad rasakha fil ilmi fala tastafizzahu la subhatu." Bal idza waradat alaihi raddaha harsul 'ilm wa jaysuhu ya maglulatan maglubah. Subhanallah. Kata beliau, inna rasis bil 'ilm. Sesungguhnya seorang alim yang betul-betul kokoh, tegar dan kuat dalam keilmuannya, kalau seandainya datang kepada dia subahan-subahan, ajaran-ajaran yang samar-samar, bi'adadi amwadil bahar, hatta subahat yang samar-samar tersebut datang kepada mereka itu dengan sejumlah buih di lautan, dan subahat tersebut tidak akan menghilangkan dan tidak akan merusak keyakinan mereka. Terjemahan, ya. Dan tidak juga merusak kepada syak mereka, merusak bentuk syak bagi mereka tersebut, tidak menanamkan pada diri mereka tersebut rasa syak, rasa ragu. Karena apa? Li'annahu qad rasakha fil 'ilm, karena dia betul-betul telah kokoh dalam keilmuan tersebut. Kokohnya dalam keilmuan tersebut, subhanallah. Dan subahat tadi, ajaran yang samar-samar tadi, la tastafizzuhu, tidak menggoyangkan dia, tidak menggoncang dia, dan tidak menghancurkan dia, dan tidak menjerumuskan dia, dan tidak menyesatkan dia. Bagaimanapun bentuk datang. Bahkan idza waradat alaihi waraddaha harsul 'ilm. Bahkan kata beliau, seandainya kalau datang kepada dia subahat-subahat tadi, ajaran yang sama-sama tadi, dan fitnah tadi, subhanallah, datang kepada dia, ditolak oleh dia dengan penjagaan daripada ilmu tadi, ya, dan akhirnya subhanallah wa jaysuhu maglulatan maglubah, akhirnya ya belah tentera daripada subhat tadi dan orang-orang fitnah tadi, subhanallah, dan subhat dan fitnah tadi hancur dan dikalahkan oleh dia. Itu ulama sebab begitu ulama, ya, ketika terjadi fitnah, ya, mudah bagi mereka untuk mengetahuinya. Kalau saya jelaskan kepada kalian pada pertemuan lalu, ya, Imam Hasan Al-Basri subhanallah, ma'ruf riwayat daripada beliau mengatakan, ya, fitnah subhanallah, fitnah para ulama tersebut, para ulama mengetahui itu fitnah atau bukan fitnah sebelum datang fitnah itu. Sudah tercium oleh mereka baunya. Berbeda dari kita dengan orang awam, sebab berbeda kita sebagai orang awam. Fitnah kita tahu itu adalah fitnah setelah fitnah itu adbarat. Setelah fitnah itu berlalu, pergi dan menghilang dan selesai, baru bisa kita mengatakan, oh itu adalah fitnah, oh itu adalah fitnah, oh itu adalah fitnah. Padahal sudah selesai, habis. Di ulama dicium oleh dia sebelum datang. Seperti ini subhanallah, kokoh dia, tegar, tidak goyang dia. Ya. Dan kemudian innal ulama yu'rafuna aidan bi jihadihim wa da'watihim ila Allah azza wa jalla wa badalil awqat wal juhud fi sabilillah. Dan para ulama juga diketahui mereka dengan jihad mereka. Tiga ini. Tiga, diketahui dengan perjuangan mereka dan dakwah mereka kepada Allah azza wa jalla. Bukan dakwah kepada pribadi mereka dan diri mereka, tidak. Tapi dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa sadaqallahu jalla wa ala mengatakan kepada kita, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalan saya. Surah Yusuf subhanallah. Ya, inilah jalan saya.
Apa jawaban Rasulullah SAW? Ad'u ila Allah. Saya mengajak dan menyuruh orang ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ad'u ila Allah. Saya mengajak orang kepada Allah. Bukan mengajak diri, bukan mengajak orang kepada jiwa beliau dah, pribadi beliau dah. Ila Allah, kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan orang diajak kepada pribadinya subhanallah, kepada kelompoknya dan golongannya, partainya, organisasinya. Enggak. Tapi ad'u ila Allah. Mengajak kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa jemaah? Ya. Siapa ana wa man ittaba'ani? Saya dan orang-orang yang mengikuti saya ala basirah. Kata Allah azza wa jalla ala basiratin. Saya mengajak orang kepada Allah ala basiratin ay ala ilmin. Saya mengajak orang kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ilmu, di atas ilmu. Saya dan orang-orang mengikuti saya. Bukan diajak orang untuk mengutuskan kita kepada pribadi kita, rahmatullah. Bukan dipaksakan orang kepada kehendak kita, diajak kepada mazhab kita, kepada pemikiran kita, entah. Dan Imam Ahmad sudah menjelaskan kepada kita, kata beliau, la yanbaghi lil faqih ay yahmilan nasa ala mazhabihi. Tidak pantas bagi seorang faqih, tidak pantas bagi seorang faqih, seorang alim menggiring manusia kepada mazhabnya. Yahmilan nas ala mazhabi. Menggiring manusia kepada mazhabnya. Tidak boleh para jemaah Allah. Kalau ada orang yang mengatakan diri alim atau faqih, dia digiring orang kepada mazhab, itulah yang bagi faqih. Sekarang kita lihat surah rahmatullah. Pemuda-pemuda ingusan, para tauhid dan para rahmatullah, para dajjal dari dia orang kepada kelompoknya dan golongannya, pemikirannya. Diajak orang kepada saksiah pribadinya, diajak orang untuk mengkultuskan dia, membenarkan dia dalam segala hal. Bagaimana? Dakwah ila Allah subhanahu bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok dan golongan. Dan juga kita salamin para rahmatullah, enggak pernah kita mengajak orang kepada yayasan. Ya, enggak pernah salafin dan doa salafin dan para salafin mengajak orang ikut yayasan saya, enggak ada para rahmatullah, enggak pernah kita berdakwah demikian. Yang ditulis oleh Dajjal Bengkulu para rahmatullah dan para muridnya, ya. Muasasah atau jamiyat dakwah bila barakah, ya, organisasi atau muasasah kata mereka dakwah tanpa berkah. Betul rahmatullah, kita berdakwah bukan kepada yayasan kita, dan salafina lain berdakwah bukan kepada yayasan. Tidak ada kita berdakwah kepada yayasan. Tidak pernah kita mengajak orang, ayo kepada yayasan saya, tidak ada. Bagaimana? Ya, ada surah rahmatullah. Tapi orang menganggap, ya, itu dakwah yayasan, dakwah kepada jamiatnya. Subhanallah, mana? Dia harus membedakan subhanallah jamiat dengan yayasan itu beda. Ya. Jamiat pada subhanallah lebih tertuju pada organisasi. Kalau yayasan pada subhanallah lebih tertuju kepada, ya, legalitas ketika dia membuat pendidikan dan sekolah di Indonesia ini, negeri kita ini. Karena itu tempat para pemerintah kita, aturan dia. Supaya jangan nanti kita dibilang ilegal. Sebab itu tujuannya ada yang lain. Bukan kita jadikan tauhid yayasan tersebut, kita ibadati, sujud kepada dia, rukuk kepada dia, atau loyalitas kepada dia, atau kita ajak orang kalau tidak masuk yayasan bulan salah, kafir sebagainya, atau ahli bidah, atau mubtadi'. Tidak. Tetapi para jemaah rahmatullah, mereka tersebut dan para tauhid tersebut para jemaah rahmatullah, orang diajak kepada pemikirannya kalau tidak ikut hizbi. Sekarang subhanallah, akhwat, ya, belajar di mana? Di rumah. Dalilnya bagaimana? Itu zaman Rasulullah SAW. Tidak ada para sahabiah itu dipondokkan atau tinggal di pondok. Itu dia subhanallah. Sebab nanti kalau dipondokkan, tinggal di pondok dan sebagainya, mahramnya tidak ada, macam-macam subhanallah. Dan kemudian sama dengan Bayrawati. Yang perkara-perkara ini ditulis oleh pengikut-pengikut Dajjal Bengkulu pada rahmatullah dan direkomendasi oleh dia. La haula wala quwwata illa billah rahmatullah. Jadi akhwat mana belajar di rumah aja. Siapa ngajar? Bapaknya gitu.
Bapaknya saja subhanallah maha bicara, pada baca Qurannya pandai. Baca Qurannya tidak pandai. Hah? Terus anak gadis kita beda rumah aja gitu. Tanpa belajar, tanpa hadir di majelis ilmu. Ini terjadi subhanallah tuh di Bagan Batu. Ya. Ketika akhwat itu mau hadir di majelis ustadznya dilarang. Enggak boleh akhwat keluar rumah belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya majelis khusus untuk akhwat dan ibu-ibu di hari Kamis, baca Sahih Bukhari itu setiap pekan. Khusus beliau disuruh berkumpul satu rumah. Sahabiah, beliau datang. Diajar oleh beliau. Sekarang dilarang. Atau apa? Mirip dengan Barawati. Ini fatwa para rahmatullah tidak lain tidak bukan adalah bisikan jin atau syaitan kepada rajul ini. Tidak ada ulama dulu ini, tidak ada. Di zaman Syekh subhanallah, tidak ada larangan. Tuh, Syekh Fauzan dengan istrinya belajar dengan Syekh Mukbil itu. Tidak ada larangan. Datang rajul ini dengan pemikiran-pemikiran yang syar, ganjil para rahmatullah, dan ingin dikenal di dunia dengan pemikiran-pemikiran demikian para rahmatullah, sehingga dikeluarkan ya bahwasanya belajar akhwat itu di majelis atau di pondok-pondok ini sama dengan melewati. Ingin tampil beda. Kalau begini subhanallah enggak usah tanggung pergi ke Mekah kalau pergi umroh kemarin kencing ke Zam-Zam itu. Itu kenal dunia seluruh. Tahu orang Abu Gubar kencing ke Zam-Zam masuk televisi subhanallah. Sebab ini subhanallah enggak benar. Belum lagi pemikiran lain melihat masalah SPP, masalah yayasan, masalah sekolah klasikal, ya, masalah infak anak-anak belajar. Seluruhnya dikaji yang tidak pernah a'immatus salaf mendahuluinya. Tidak ada para imam salaf mendahului fatwa ini, tidak ada. Dan ini fatwa yang tidak ada didahului oleh para ulama, fatwa yang salah, tidak benar. Kita fatwa sebab harus ada ulama dulu kita dan kita tampil beda. Beda dari napangnya pada rahmatullah. Beda tampil lama itu. Sebab ini kita saksikan rahmatullah di hari-hari ini. Fitnah di kalangan hadadin, ngajak orang menyeru umat kepada pribadinya dan mazhabnya, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak. Jadi ulama rahmatullah dikenal, dilihat, diketahui daripada jihad dan perjuangan mereka dan dakwah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa badlihim al-awqat, dan kemudian ya kesungguhan mereka di dalam menggunakan dan memanfaatkan waktu wal juhud fi sabilillah, dan perjuangan mereka di jalan Allah tabaraka wa taala. Yang keempat ya wa yu'rafuna binusukihim wa khasyatihim lillah, dan para ulama tersebut diketahui juga dengan nusukihim, dengan ibadat mereka dan ketakutan mereka kepada Allah tabaraka wa taala, li'annahum a'rafun nasi billahi tabaraka wa taala, karena mereka adalah manusia-manusia yang paling mengenal Allah tabaraka wa taala. Yaqulu jalla wa ala azza wa jalla, yaqulu Allah tabaraka wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala Maha Aziz dan Ghafur. Yang keempat. Yang kelima, wa yu'rafuna bi isti'la'ihim 'ala dunya wa hududiha. Dan ibadat rahmatullah. Mereka dikenal dengan ibadat-ibadat mereka dan khusyuk mereka dan takutnya mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ibadat di sini tentu adalah ibadat yang sesuai dengan sunnah. Ini penting subhanallah. Ibadat yang sesuai dengan sunnah, bukan ibadat yang sesuai dengan perasaan dan akal mereka. Nah, ibadat yang sesuai dengan sunnah. Sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertipu kita dengan orang Khawarij. Kalau ibadat mereka banyak ibadat. Jangankan kita para sahabat saja yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum inda salatin. Kalian akan mencela salat kalian di salat mereka. Wa siyamu inda siyami. Puasa kalian di puasa mereka. Wa qira'atukum inda qira'ati.
Bacaan isi bacaan mereka. Kan kita tertipu pada rahmatullah dengan model-model orang Khawarij yang mereka menampakkan seolah mereka adalah zuhud dari ibadah dan sebagainya. Jangan tertipu seperti itu. Para sahabat saja nggak sanggup menandingi mereka, apalagi kita. Tapi ingat, ibadat mereka habaan manthura. Ibadat yang tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diselangi dengan ilmu dan kefakihan dalam agama ini para rahmatullah. Sebab jadi yang keempat adalah yang kelima ya. Kelima. Yu'rafuna bi isti'la'ihim 'ala dunya wa hududiha. Para ulama dikenal subhanallah ya dengan penguasaan mereka. Artinya mereka tidak tertipu dengan dunia dan dengan kesenang-kesenang dunia tersebut. Tak tertipu dia. Ya. Innal ulama bi sifat wa ghairiha ya'rifu an-nas fa ayyuma rajulin ra'aita al-mu'tabarina fil ummati wa jumhuriha min ahli al-haqqi qad i'tabaruhu 'aliman wa ra'aw lahu riyadatahu wa 'ilmuhu fa huwa 'alimun. Ya. Riyadatahu wa 'ilmuhu fa huwa 'alimun. Sesungguhnya para ulama dengan sifat-sifat yang disebutkan di atas tadi, ya, sesungguhnya para ulama yang disebutkan dengan sifat-sifat di atas tadi dan selainnya, ini mereka seperti ini diketahui oleh manusia. Jadi siapapun seorang lelaki yang kalian lihat dia dan di masyarakat dinilai dia dan dihargai para rahmatullah dan kaum jumhur, ya. Kebanyakan daripada orang alul haq, pengikut kebenaran, mengetahui dia dan menilai mereka atau dia sebagai seorang alim. Dan mereka melihat bahwasanya dia bisa jadikan qudwah, bisa jadikan pemimpin, bisa jadikan uswah ke depan daripada kehidupan mereka dan ilmunya bisa dipetik kepada mereka tersebut, maka orang seperti ini dikatakan seorang alim. Kata seorang alim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, rahimahullah, kata beliau, qala al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa man lahu fil ummati lisanu sidqin amin bihaitsu yuthni alaihi wa ahmadu bihaitsu yuthna alaihi wa yuhmadu fi jamaahirin ajnas ummah fa haula aimatul huda wa masabihud duja wa hadha haqqun fal muslimuna syuhada'ullah fi ardihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man lahu fil ummati lisanu sidqin am. Ya. Barang siapa yang bagi dirinya di kalangan umat ini dia memiliki lisanu sidq, lidah yang jujur. Jemaah, lidah yang jujur berbicara. Secara umum, sekira-kira ya, kebanyakan umat dan kaum muslimin memujinya, ya, menyanjungnya, memuji sini, memuji mereka atau memberikan sanjungan kepada mereka, kepada dia, di kebanyakan ajnas ummah, di kebanyakan umat ini para rahmatullah. Maka mereka tersebut dikatakan a'immatul huda. Maka mereka tersebut dikatakan adalah imam-imam yang berada di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla dan merupakan ya masabihud duja, lentera-lentera di dalam kegelapan para rahmatullah. Mereka adalah merupakan penuntun bagi umat tersebut dan pembela umat tersebut. Dan kemudian ini adalah benar sebab kaum muslimun merupakan para saksi Allah Tabaraka wa Taala di permukaan bumi ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu jenazah. Ya, dilewati oleh mereka satu jenazah. Jemaah lewat satu jenazah. Ya. Kemudian jenazah tersebut para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya dengan kebajikan, pujian kebajikan.
Apa kata Rasulullah SAW pada mereka, pada jenazah tersebut? Wajabat. Wajib. Wajabat. Wajib kata dia. Thumma marru bi ukhra fa afnu alaihi syarra. Kemudian lewat lagi satu jenazah yang lain, keduanya. Maka para sahabat tadi memuji kejelekan kepada jenazah tersebut. Faqala Rasulullah SAW wajabat. Rasulullah SAW mengatakan wajabat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rahimahullah. Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, "Ma wajabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang dimaksud dengan kata-kata kamu wajabat? Apa maksudnya? Qala Rasulullah SAW mengatakan, "Hadza afnaitum alaihi khaira." Jenazah yang lewat pertama tadi kalian memuji kebajikan atasnya, fa wajabat lahul jannah. Sudah wajib dan pasti baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza afnaitum alaihi syarra. Dan jenazah yang kedua tadi lewat kemudian kalian memujinya dengan kejelekan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa wajabat launa. Wajib baginya neraka. Dia masuk neraka kata Rasulullah sallallahu. Antum syuhada'ullah fil ardh. Kalian adalah merupakan saksi-saksi Allah yang berada di permukaan bumi ini. Wa fi riwayatin al-mu'minuna syuhada'ullah fil ardh. Rasulullah ini dikatakan kaum mukminun adalah merupakan para saksi Allah tabaraka wa taala di permukaan bumi ini. Bagaimana? Saksi Allah tabaraka wa taala berada di permukaan bumi ini. Sebab rahimahullah. Wa mimma yu'rafu bil 'alim syahadatu masyayikhihi law bil 'alim. Yang berapa nih? Keenam ya? Keenam ya? Ya keenam. 65. Yang keenam adalah ciri-ciri di antara diketahuinya seseorang itu alim atau bukan alim adalah persaksian para gurunya kepada dia. Bil ilm. Persaksian para gurunya kepada dia bahwa dia memiliki ilmu. Syahadah. Syahadah di sini ada persaksian atau rekomendasi. Para gurunya menyaksikan kepada dia bahwa dia punya ilmu. Ya. Jemaah dimulakan oleh Allah tabaraka wa taala, faqad adaba ulama'ul muslimin min salafi hadhihi ummati wa man tabi'ahum bi ihsanin ala tawrithi ulumihim li talamidatihim. Sungguh telah dilalui dan telah dijalani oleh para ulama kaum muslimin, mulai daripada kaum salaf umat ini, daripada sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa dia? Yaitu mereka mewariskan ilmu mereka kepada para muridnya. Ini sudah merupakan sunnatu a'immatus salaf. Al-ilmu bitalaqqi syabab. Ilmu belajar dengan para ulama. Ilmu belajar dengan para ulama, duduk di depan ulama. Bukan hanya sekedar buka kitab saja, Allah lembaran-lembaran enggak. Tapi duduk di depan ulama tersebut. Kalau baca kitab-kitab adab yang dikarang oleh Imam Ibnu Jamaah, ya, Tazkiratus Sami' atau An-Nubah, atau kitab-kitab yang besar pada dikarang oleh Imam Jabbar misalnya, atau Imam Khatib Baghdadi, tentang bagaimana menuntut ilmu di depan para ulama tersebut. Duduk di depan para ulama. Sebab ilmu para rahmatullah, kalau kita duduk dengan ulama, bukannya sekedar ilmu aja yang kita dapatkan. Banyak yang kita dapatkan di depan mereka itu. Adab kita dapatkan, cara duduk kita dapatkan, cara menyajikan kita dapatkan, cara menjawab pertanyaan kita dapatkan, cara muamalah kepada murid kita dapatkan. Puluhan sebab. Begitu ilmu. Tetapi kalau orang subhanallah tidak ada duduk depan para ulama, tidak ada belajar depan para ulama, kemudian muncul jadi seorang alim, ya, muncul jadi seorang ustaz yang kondang karena rahmatullah,
Ustaz yang sudah bergaya kayak selebritis, pengen dikenal oleh orang rahimahullah. Tidak dikenal di kalangan para ulama dia sebagai penuntut ilmu dan pencari ilmu tidak dikenal. Orang seperti ini sahabat, tidak boleh kita ambil ilmu daripada dia, tidak boleh. Bagaimana? Begitu. Sebab banyak kita belajar para ulama itu. Bukan sekadar ilmu aja, enggak. Adab. Ya. Kalian lihat bagaimana cara Syekh menyampaikannya, menyajikan masalah itu bagaimana dia menyampaikannya. Nanti kalau ada pertanyaan bagaimana cara dia menjawab. Cara duduknya, ayahnya, penampilannya, akhlaknya, perilakunya, etikanya. Oleh banyak sebab. Buat malah jangan murid, buat malah jangan orang yang muda, yang tua nanti. Sebab di majelis rahmatullah bukan ada orang tua, seluruhnya ada yang muda kan, ada anak kecil dan sebagainya. Berulama sebab. Ya, saat di tahun keempat di bulan Ramadan di Jamiah dulu ketika pergi ke Riyadh, hadir majelis Syekh Budayyan rahimahullah taala, salah seorang hayatul kibar ulama. Ramadan ba'da tarawih. Nanti beliau mengadakan majelis setelah tarawih. Itu boleh sebab yang dikatakan bid'ah oleh Syekh Rabi adalah majelis sebelum tarawih. Di antara salat Isya dengan tarawih itu bid'ah. Itu Syekh Rabi mengatakan bid'ah. Dan ini direkam oleh Syekh Zulkarnain langsung pertanyaannya. Saksinya itu Ja'far Saleh dan Bani Sa'udan. Ya. Jadi selesai tarawih, perlu duduk pada jemaah, nyampaikan nasihat, tausiah. Muncul dari belakang itu sebab dari belakang itu orang Baduy dengan tampang yang kumal membawa tongkat, jalan melangkahi bawa orang itu, jalan ke depan itu. Sampai depan Syekh, duduk dengan lututnya, dipegang lutut Syekh oleh dia. Syekh, ini soal. Suara tinggi sebab. Tinggi suaranya. Bukan kayak kita. Syekh, ini soal Syekh. Tak gitu dia. Tak bisik, dia langsung tinggi suaranya. Sebetulnya subhanallah. Kalau kita di sini mungkin, ya apaan ini? Beda cecarut dulu dia. Syekh enggak. Suruh dia tenang. Tenang, skun. Sindak. Apa bagian dia? Tanya apa? Tanya gini. Sudah jawab. Kelas. Sudah. Kelas. Duduk lagi dia. Masuk waktu lihat. Dan kita subhanallah, di antara majelis sudah ada demikian. Ada lantang. Jalan lantang. Kan begitu. Ini cara seperti subhanallah di para ulama kita dapat. Harapan yang kita tuh. Kita ngajarin harapan. Sebab banyak adab pentingnya. Jadi orang alim atau bukan alim subhanallah di persaksian para masyayikh kepada dia. Bagaimana persaksian para masyayikh kepada dia? Ya, dengan keilmuannya dan sebagainya, dan pujiannya. Ya, dan ini dilakukan oleh para ulama dulu, mewariskan ilmu mereka kepada murid mereka alladzina ya yatabawwa'una min ba'dihim manazilahum wa tusbihu lahum riyada. Yang dimana para murid mereka ini nanti yang akan menduduki tempat-tempat mereka, artinya menggantikan posisi-posisi mereka setelah mereka meninggal, dan jadilah para murid ini nanti sebagai penuntun, pembimbing umat di kalangan umat tersebut. Ya, wal imamatu fil ummah, dan jadilah mereka sebagai imam di kalangan umat ini. Wala yatasaddaru haula'i salamit hatta yarau iqrar masyayikhihim lahu bil ilm, dan jangan kata beliau para murid tersebut, mereka para murid itu jangan sekali-kali muncul. Jangan sekali-kali mereka muncul duluan. Tahu muncul? Ya, tampil duluan. Sampai betul-betul para masyayikh dan guru mereka menyaksikan tentang mereka punya ilmu. Kalau kita kan tidak subhanallah. Siapa tuh? Sakulan, Masya Allah. Malah belajar di Damat. Berapa tahun? Setahun setengah Ustaz. Udah gini ya, Masya Allah. Saya kibar Ustaz. Jadi ulama kibar dia.
orang tua dalam dakwah ini dilecehkan oleh dia. Bagaimana? Sudah ada adab sebab. Kalau duduk nanti dengan orang tua dalam dakwahnya, dia yang boleh pertama dulu menjawab pertanyaan orang. Dia yang boleh pertama muncul. Gak ada iktibar, tak ada hubungan dengan khusus yang lain. Jalan sendiri aja ya. Mau jadi mufti sendiri, mau jadi dai sendiri, mau jadi petinggi sendiri, mau jadi pimpinan sendiri, tidak ada hubungan iktibar dengan para sekalian lain, tidak ada. Apalagi yang tua dalam dakwah subhanallah, tidak ada. Dia sudah menganggap dirinya alim. Saya tak butuh lagi barang lain. Padahal kalau kita lihat subhanallah, maaf bicara saya kepada kalian referensinya cuma segini. Bisa dihitung kitabnya subhanallah di rumahnya. Kalau banyak fotokopi, paling lama banyak lah fotokopi. Itu paling banyak terjemahan. Tidak ada referensi sama sekali. Irtibat dengan para satidah yang lain tidak ada. Apalagi dengan para ulama tidak ada. Dengan para satidah aja tidak ada irtibatnya, tidak ada hubungannya. Apalagi dengan para ulama besar tidak ada. Muhammad Jafar, siapa yang kenal ulama oleh dia? Tidak ada sebab. Dia kenal tapi ulama itu tidak kenal dengan dia. Kita ikut daurah kita dulu rumah saya di Jogja. Ya, dia kenal Sulaiman Bukhari itu Sulaiman Bukhari kenal dia. Dia kenal Sekholin enggak kenal dia. Abu Gubar kenal saya Hayai. Ya tahu deh. Para masyayikh dari Syam, daripada negeri Saudi, Madinah, Mekah sebagainya, tak kenal deh. Apalagi tuh togut dari Belamongan, takfiri Tulen Abu Mas'ud subhanallah, takfiri Abu Mas'ud maksud adalah khariji. Siapa yang kenal dia? Yang kenal dia jin subhanallah. Saya jin kenal dia. Ulama kenal dia enggak ada. Jadi mufti besar kalian lihat. Setelah berangkat ke Damat, setelah cuci dosanya di Damat, cuci dosa ke Damat kemarin dia 2 bulan. Pulang sudah jadi dai kabir, sudah besar. Fatwa kemana-mana subhanallah. Ini adalah halal, ini adalah haram, ini adalah kadzab, ini pendusta. Doa akmal pendusta. Subhanallah, tak kapan dia bertemu dengan saya. Wallah subhanallah. Saya melihat jejaknya Abu Mas'ud itu sekali di kota Mekah ketika bertemu dengan Khalid Sanbudi, temannya yang sekarang ikut terhengkang dengan orang Abu Nida. Itu pertama kali saya lihat dia. Dan kemudian ketika lepas Syekh Ali Hasan, tanya jawab ke salah seorang ikhwan Maghribi kota Mekah. Ini rajul takfiri tulen subhanallah, zahiri manhajnya. Dibuat Abu Mas'ud al-Zahiri. Itu maklum di kitabnya. Entah kapan dia membersihkan pemikiran takfir pada badannya subhanallah. Entah kapan dia duduk dengan majelis para ulama salaf yang bisa membersihkan pemikiran takfirinya. Kemudian pulang dari Damas subhanallah, mungkin sudah dapat surat pengampunan dosa dari Syekh Yahya, pulang jadi dai besar dia. Subhanallah, siapa ini? Siapa itu Abu Mas'ud? Tak ingat ente ketika berjalan dengan Abu Nida tahunan. Bukan 1 tahun, tahunan. Tak ingat ente berjalan dengan Abu Rafiq Gufran daripada Gresik. Saudara Al-Furqan, tak ingat. Ingat subhanallah perjalanan ente sebelumnya. Tanya diri saya ini siapa? Subhanallah. Nanti dia jadi orang murid Syekh Fulan. Kapan dia murid Syekh Fulan? Berapa lama dia duduk Syekh Fulan itu? Bagaimana tuh berarti kan subhanallah. Ini subhanallah, orang kalau tobat daripada pemikiran rusak, hatta daripada tablighi dia, hatta daripada takfiri, hatta daripada ikhwani, dari hizbiyah yang sesat dan menyesatkan, kalau dia tobat, dia pernah jadi dai, itu subhanallah, kalau dikembali kepada salaf, tidak berhak bagi dia berdakwah sebelum ditafsiyah dan tarbiyah. Sebelum ditafsiyah oleh para ulama, tidak berhak dia jadi dai. Sebab apa? Kalau dia jadi dai, hubus kotoran-kotoran yang ketika dia sebagai dai yang sesat itu masih terkontaminasi ketika dia berdakwah, masih terbawa itu. Kita baca kitab ya Tabi'us Saniyah Lita Ibn ila Da'wah Salafiyah. Ini jelas subhanallah. Jadi mereka langsung jadi dai langsung subhanallah. Ini tidak diajar salam dari dia. Dituntunkan kita kalau tobat seorang dai yang bikin begini caranya. Kita langsung jadi dai aja dan enggak. Sebab tidak usah langsung muncul dia, tidak muncul kecuali ada para ulama dan para masyayikhnya menyaksikan dia berhak muncul.
Wa adzina lahum bitasaddur, dan kemudian para masyayikh itu mengizinkan kepada dia untuk bermajlis. Ya, qala Imam Malik rahimahullah taala, lihat Imam Malik mengatakan kepada kita, la yanbaghi lirajulin yara nafsahu ahlan syai'in hatta yas'ala man kana a'lama minhu. Tidak pantas bagi seseorang, rahimahullah, tidak pantas bagi seseorang melihat dirinya bahwa dirinya adalah orang yang mampu akan sesuatu sampai dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu kepada dia. Sampai dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada dia. Tidak pantas bagi mengatakan saya mampu. Tidak. Sampai dia menanya kepada orang yang betul-betul berilmu daripada dia. Wa ma abtaitu hatta sa'altu Rabi'ata wa Yahya bin Sa'id fa amarani bidzalik walau nahayani lan tahitu. Sampai kata Imam Malik, saya tidak memberikan fatwa. Tidak memberikan fatwa saya sampai saya bertanya kepada guru saya, yaitu Rabi'atul Ra'yi, Imam Abdurrahman Rabi'atul Ra'yi, dan kepada Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Bagaimana? Fa amarani, mereka berdua memerintahkan kepada saya untuk memberikan fatwa. Kalau seandainya mereka berdua ini melarang saya akan berhenti, kata Imam Malik rahimahullah, berhenti sama fatwa. Sekarang kalian lihat penulis-penulis internet umur 21 tahun, 20 tahun, 22 tahun, subhanallah, 19 tahun, zukur, subhanallah, jenggot bisa dihitung di dagunya, subhanallah. Ilmu masih muda, umur masih muda, mau nulis kalau tanggung, subhanallah, yang dibabat oleh dia sebab Syekh Rubi. Sebagaimana Abu Fairuz Dajjal, subhanallah, syaitan itu manusia. Syekh Rubi dibabat oleh dan beliau. Syekh Rubi enggak tanggung, subhanallah. Ya. Kalau kita ini sebagai ustaz pada rahmatullah dibabat oleh dia wajar. Syekh Rubi enggak tanggung, semoga Allah hadahullah, semoga Allah menunjuk ke Syekh Rubi. Wallahi subhanallah. Berarti Syekh Rubi selama ini enggak dapat petunjuk gitu. Ente dapat petunjuk ya Abu Fairuz. Ya. Pada bapak sabah lurus subhanallah, babengkok itu. Bagaimana? Syekh subhanallah. Cucu Syekh lebih tua pada dia. Cucu Syekh lebih tua pada dia, subhanallah. Akhirnya bapak oleh dia. Enggak tanggung sebab ta'an pada para ulama. Ta'an. Wallahi subhanallah itu ciri-ciri al-bidah. Saya berkata Imam, ya, Ibnu Abi Hatim mengatakan pada kita, alamatu al-bidah al-waqi'atu fi al-athar. Tanda dan ciri-ciri daripada al-bidah tersebut adalah celaan mereka kepada al-athar. Syekh Ibnu rahimahullah merupakan rais min ru'usi hadhihi dakwah, merupakan pimpinan dari pimpinan dakwah ini. Dibabat oleh Cicungu pada rahimahullah belajar di Damat, hatta 50 tahun dia belajar Damat. Memandang beliau. Ini subhanallah kita lihat mang, subhanallah. Entah dari mana jin yang masuk ke Damat subhanallah sehingga muncul anak-anak muda penghormatan pada ulama. Ini adalah karena tidak belajar adab. Tidak belajar adab. Adab talabul ilmi itu tak belajar. Bagaimana? Ya, tunjukkan. Lalu kita belajar selanjutnya. Ya. Waqal berkata beliau, laisa kullu man ahabba an yajlisa fil masjid litahdith wal futya jalas hatta yusawira ma fihi ahla salah wal fadl wal jihad min al masjid fa in ra'u ahla lidzalik jalas wa ma jalastu hatta shahida li 70 shaykhan min ahli al ilmi anni mawdi'un lidzalik. Terima rahmatullah. Kata Imam Malik, bukan setiap orang yang ingin duduk di masjid, bukan setiap orang yang ingin cinta duduk mempunyai majelis di masjid untuk menyampaikan hadis dan fatwa, dia duduk demikian saja. Bukan setiap orang yang ingin dan cinta dan senang duduk di masjid untuk memberikan fatwa kemudian dia duduk, sampai dia harus bermusyawarah dia dengan ahlus salah, dengan orang-orang yang baik, wal fadl, ahli ilmi. Suara dengan orang-orang yang baik dan punya ilmu subhanallah.
orang tua tersebut, suara dia. Wa ahlal jiyah fil masjid, dan orang-orang pengurus di masjid tersebut. Artinya petinggi-tingginya, orang tua di masjid tersebut. Kalau seandainya mereka melihat imam pantas untuk duduk dia. Dan saya, kata Imam Malik, saya tidak duduk di majelis memberikan fatwa dan kajian sampai menyaksikan saya dan memberikan rekomendasi kepada saya 70 syekh bahwa saya pantas untuk melakukan demikian. Sekarang subhanallah ilallah subhanallah naudzubillah di negeri kita ini ya, dari hari ke hari yang melihat muncul, kalau di masyarakat awam kita lihat si fulan jadi alim, si fulan jadi ustaz, rahmatullah, yang ustaz sifatnya kontemporer, ma'ruf, masyhur di tahun ini, tahun depan hilang namanya, muncul lagi setelah itu, begitu terus berganti rahmatullah. Ya, bentuk doa-doa yang sesat dan menyesatkan bermunculan terus. Ini subhanallah, untuk perhatikan kejadian di negeri kita begitulah keadaannya. Ya, oleh karena itu subhanallah, orang yang tidak pantas untuk berbicara itu rusak ini sebab. Tambah rusak, bukan tambah baik, tambah rusak. Bagaimana? Memalikkan dia. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa mimma yadullu ala ilmil alim wa fadlihi, di antara yang menunjukkan kepada kita keutamaan, ya, menunjukkan kepada kita tentang ilmu seorang alim, ilmunya. Nah, dikenal sebagai ilmunya, dikenal juga sebagai keutamanya adalah durusuhu. Dilihat daripada durus, pelajarannya. Apa pelajaran dia sampaikan? Wa fatawi, fatwa-fatwanya bagaimana? Wa muallafatihi, dan karya-karyanya bagaimana? Dan karya-karyanya bagaimana? Bagaimana subhanallah. Ini diantara ya perkara-perkara yang menunjukkan kepada kita dikenalnya seorang alim subhanallah. Dan ingat, beliau akhiri pembahasan di sini ringkas sedang berkalian bahwasanya ulama titel mereka sebagai seorang alim bukan didapatkan dengan cara intikhabat, dengan cara pemilu voting suara Anda. Bukan demikian. Bukan dengan cara intikhabat, pemilu dan voting suara rame yang mengatakan itu ulama. Tidak. Kembali pada dasar tadi. Syahadatu masyayikhihi, persaksian daripada guru-gurunya tentang keilmuannya dan kepantasan untuk bermajelis. Subhanallah. Ya. Jemaah dimulakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan juga pembahasan, yaitu adalah al-mabahth rabi', makanatul ulama wa manzilatuhum. Makanatul ulama wa manzilatuhum. Allah serat sikit ya. Serat sebentar ya. Serat sikit dulu. Bisa kita sebab ntar kita mulai. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.